Hai guys, kembali lagi sama aku Kerin. Kebetulan aku sekarang lagi ada di kos. Jadi sekarang aku mau menganalisis komponen-komponen apa saja yang ada di kosku. Yang pertama ada bar geyser. Alat ini biasanya dapat kita temui di dinding depan setiap rumah yang berlangganan listrik PLN. Terdapat 3 komponen utama dalam setiap bar geyser, yaitu yang pertama ada miniatur circuit breaker atau MCB untuk memutus aliran listrik bila terdapat pemakaian listrik berlebihan atau bila terjadi gangguan listrik di rumah. Yang kedua ada meteran listrik. Meteran listrik di dalam bergeyser ini disebut juga kilowatt-hertz meter yang menjadi penunjuk besaran daya listrik yang digunakan oleh pelanggan. Yang ketiga ada spin control, berbentuk seperti piringan yang selalu berputar. Semakin besar daya listrik yang dipakai, semakin cepat perputaran spin control. Komponen yang kedua ada steker. Steker adalah istilah salah satu alat listrik yang biasa disebut colokan listrik. Fungsinya untuk menghantarkan listrik ke stop kontak. Beberapa jenis steker yang sering ditemui yaitu yang pertama ada steker bengkok, yang kedua ada steker adapter, yang ketiga ada steker T, dan yang keempat ada steker adder. Komponen yang ketiga ada saklar, berfungsi sebagai pemutus arus listrik dari sumbernya. Sederhananya, saklar adalah tombol yang digunakan untuk menyalakan dan menghidupkan lampu. Beberapa jenis saklar yang banyak dipakai yaitu 1. Ada saklar outbow, 2. Ada saklar ankle, yang ketiga saklar digabungkan dengan steker. Komponen keempat ada soket. Biasanya dipasang di dinding dan digunakan untuk mengalirkan arus listrik ke dalam berbagai jenis perangkat rumah. Jenis soket yang banyak ditemui ada 2 dan dinamai sesuai fungsinya. Yang pertama ada telepon soket, digunakan untuk mengalirkan arus listrik ke telepon rumah, dan yang kedua ada TV soket, digunakan untuk mengalirkan arus listrik ke televisi. Komponen kelima ada fitting, digunakan untuk memasang lampu di langit-langit rumah, di dinding, ataupun di tempat lainnya. Berbagai jenis fitting yang ada yaitu yang pertama ada fitting lampu plafon, 2 ada fitting lampu gantung, yang ketiga ada fitting lampu kombinasi. Komponen keenam ada stop kontak. Fungsinya sebagai terminal atau perantara aliran arus listrik dari sumber listrik ke dalam perangkat. Sebagian besar stop kontak hanya dilengkapi beberapa lubang colokan untuk steker, tetapi ada juga stop kontak yang digabungkan dengan saklar. Komponen ketujuh ada sekring. Fungsinya untuk membatasi arus listrik yang mengalir melebihi batas atau kapasitas tertentu. Komponen kedelapan ada multiplug. Colokan stop kontak yang terbatas bisa diakali dengan alat listrik satu ini. Jenis multiplug sendiri beragam. Ada yang langsung menempel pada stop kontak dan ada juga yang dilengkapi dengan kabel panjang. Komponen yang terakhir ada grounding. Sebetulnya jenis alat ini tak asing lagi karena pasti ada di setiap rumah yang memiliki instalasi listrik. Grounding biasanya diletakkan persis di dekat bergenser, sehingga siapapun dapat menemukannya dengan mudah. Alat ini aktif bekerja apabila terjadi tegangan listrik terlalu tinggi atau adanya kebocoran listrik dan langsung mengalirkannya ke tanah. Hal ini disebabkan grounding menjadi pelindung bagi seluruh alat listrik. Sekian video dari aku untuk analisis komponen-komponen yang ada di kosku. Terima kasih yang udah mau menonton videoku.